Ya, pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya, Nah, tuh nuduh lagi kan. kemudian itu kan. Ini baru analisa nih. Ini baru analisis. Ada orang besar di belakang kami. Oke. Padahal yang sudah jelas itu Mbak. Roy, Yang jelas Roy. ada orang kurus Roy. di belakang dia. Sudah jelas. Anda kembali di Bola Liar, Bang Ade. Tadi sempat terputus, Anda sempat mengatakan bahwa upaya ataupun mempermasalahkan ijazah Jokowi dan Gibran, jangan-jangan upaya untuk menjatuhkan Gibran. Anda tadi bilang begitu. Iya. Itu salah satu analisis ya. Jadi kan begini, kalau ditanya kenapanya, kita bisa punya beragam analisis ya. Tapi salah satu yang kuat pengemuka di antara paling tidak di kalangan kami nih ya. Ketika saya mengatakan kalangan kami, ini adalah kalangan yang pro pada Jokowi ya. Itu kan ada pertanyaan, kenapa bertahun-tahun masalah ini terus berulang? Atau misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy. Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti? Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi Justru itu. kepada Roy Suryo atau kepada masyarakat. kecuali barangnya kepada polisi, kepada media massa dan seterusnya. Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya. Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, 700 halaman itu. Sebuah buku yang berusaha menjelaskan dari berbagai perspektif tentang mengapa itu dikatakan palsu. Buat saya ya, sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Nah begitu juga dengan Mas Subhan mengatakan bahwa ijazahnya, ijazahnya Gibran itu dipertanyakan lah ya. Di mana bagian dipertanyakannya? Nah ini muncul tidak hanya sendiri-sendiri, ada beberapa hal lain yang juga muncul soal rencana pemakzulan Gibran. Kemudian apalagi yang ramai, ada sejumlah hal menyangkut ijazah palsunya Pak Jokowi sendiri. Ini berulang-ulang muncul ya, sehingga saya bisa kami menduga bahwa ini apakah benar masing-masing orang ini berjalan sendiri-sendiri. Misalnya begini, Roy mengajukan gugatannya, Rismon mengajukan gugatannya, mereka nggak punya hubungan, tapi kebetulan kemudian sama-sama setuju pada sebuah topik yang sama. Kemudian datang lagi Pak Subhan, kemudian datang lagi Bestor atau siapa. Nah ini semua memang sendiri-sendiri atau ada sesuatu yang mengikat mereka. Ya, jawabannya lagi-lagi bisa sendiri-sendiri, walaupun saya meragukan masa sih semua itu sendiri-sendiri. Jadi ada siapa? Atau bersama-sama. Nah yang bersama-sama ini pun kemudian kita bisa mengatakan siapa sih yang sebenarnya berkepentingan untuk menjatuhkan Gibran. Ya, pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya, Nah, tuh nuduh lagi kan. Kemudian itu kan. Ini baru analisa nih. Ini baru analisis. Ada orang besar di belakang kami. Oke. Padahal yang sudah jelas itu Mbak. Roy, yang jelas Roy. ada orang kurus di belakang dia. Sudah jelas. Roy, orang sedang membuat analisis. Jangan dipotong-potong. Enggak apa-apa, kalau analisnya nggak masuk akal ya potong aja, ngapain. Kasian masyarakat dengar analisis yang nggak mutu. Iya, nggak semua orang pintar kok. Menariknya analisis Bung Ade itu kan. Kalau menunjuk PDI dia bisa. Tapi mengatakan bahwa apakah dia didukung yang lain, dia nggak bisa juga. Loh, saya jelas-jelas mengatakan saya itu pendukung Jokowi. Ya, saya kurang jelas apa untuk mengatakan keberpihakan saya. Saya nggak tahu keberpihakan Roy Suryo itu kepada siapa. Mungkin juga nggak ada ya. Tapi kembali ke jawaban saya. Itu kan sama dengan mengatakan begini tadi. Bung Ade kan sama dengan mengatakan begini. Kalau Bung Roy tidak pernah melihat ijazahnya, maka tidak bisa klaim oleh Bung Roy bahwa ijazah itu palsu. Betul. Itu sama dengan karena PDI merasa terluka dengan Pak Jokowi, tidak serta-merta mereka yang berada di belakang mereka. Iya. Itu sama. Saya lagi mengatakan. Iya itu sama kan derajatnya. Oleh karena itu kalau yang saya mau katakan begini, kalau Bung Ade nggak bisa menyatakan atau bisa menyatakan tidak bisa menyatakan yang kedua, yang pertama juga tidak bisa dinyatakan. Bro, Pak Ade, ya, itu logika. Ijazah Pak Jokowi itu bukan aurat, harus dibuka, bukan aurat ya. Beliau ini menduga bahwa Pak Jokowi itu mana ijazahnya ada orang palsu.
Ya, Susah cari ijazah. kemudian karena Terus itu malu dia dengan berbohong. ijazahnya itu. Karena Nggak dia masuk berbohong, akal. sebenarnya proses dia menjadi seorang presiden itu seharusnya dinyatakan tidak sah. Anda juga begitu kan? Pak Gibran itu tidak sah seharusnya menjadi Ya wapres. sekarang dinyatakan nggak sah sekarang itu. Iya, Anda Iya kan, menyampaikan. Nah, saya cuman mengatakan kalau Anda kan bertanya pada saya, menurut Anda wahai Ade Armando, kira-kira yang berada di belakang ini siapa? Ya. Saya menyebut beberapa kemungkinan. Belum tentu benar. Anda bisa bahkan mengatakan, gila ini argumennya sangat tidak masuk akal. Nggak apa-apa, tapi saya mau bilang satu, yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Kok ngaco Bang. Itu terkait sama Anies Baswedan. Wiro Sableng dong. Oke, satu-satu. Ketawa lagi kan? Lanjut. Iya kan? Ketawanya harus 212 Wiro Sableng. Bang Ade lanjut. Ketiga adalah Bang Sableng ini kelompoknya orangnya. Roy Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Wah, Kemudian kacau lagi. disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar, misalnya negara Amerika Serikat. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi. Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi yang jelas begini. Analisis kok nggak bisa nganalisis bisa. gitu. Yang penting begini. Meneliti ya, orang iso. kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, Jelas. kasih kami argumen, Oke. ya bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Oke. Wong ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah tidak pernah dipertunjukkan kok katanya. Lah, Oke, iya, baik. bilang Bang Rey, palsu. Bang Rey, Udah jadi Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa ini ada yang backup sehingga bertahan sekian lama. Kenapa sih kita menyebut presiden ke-7? Jadi, Kenapa kita nggak menyebut mantan presiden? Bekas presiden. Ya boleh lah, kenapa? Boleh. Ya, iya makanya saya mau tanya, kenapa mantan presiden gitu ya? Kenapa presiden ke-7? Iya, Itu seolah-olah satu. masih Nah kuasa. yang kedua kan pertanyaannya, apa benar ada di belakang ya kekuatan besar gitu? Di Republik ini kekuatan besarnya itu ada pada Pak Prabowo. Iya. Salah satu. Siapa lagi yang lebih kuat dari Berarti Pak ngakuin Prabowo? kalau mau mecah Dia belah Presiden bangsa. Republik Indonesia. Jadi Semua maksudnya? kekuatan kekuatan kekuasaan ada di tangan beliau. Jadi kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi mengatakan ada kekuatan besar, mestinya analisa pertamanya itu ya yang memiliki kekuasaan besar di Republik ini siapa? Pak Prabowo. Itu kata Apakah Ray dengan Rangkuti. sendiri Pak Prabowo berada di belakang kasus ini? Lagi-lagi kita nggak tahu kan kalau berdasarkan kekuatan besar. Sebab kalau disebut dengan PDI itu jangkar ketiga keempat. Pertama mereka nggak punya kekuasaan. Oke. Bahkan ketika mereka mau menyelamatkan sekjen mereka aja mereka nggak bisa. Iya. Gimana mereka menggerakkan Bung Roy yang kita tahu misalnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan PDI Perjuangan. Bahkan ketika Bung Roy dulu berkuasa, PDI adalah oposisi Ya. terhadap Demokrat kan. Seringkali justru PDI dengan Bung Roy ini Berlawanan. berlawanan. Jadi di mana titik temunya? Kalau disebut misalnya 212 makin nggak kena. Kenapa? Kenapa? Satu PDI Perjuangan dengan 212 di mana ketemunya? Kan penjelasan itu semua harus diperlihatkan dong. Iya. Titik temunya. Setidaknya ada irisan yang memungkinkan mereka kita lihat ada bertemu. Pak SBY dengan Ibu Mega kita tahu. Ada juga. Ya bahkan belum pernah bertemu ya secara khusus di antara keduanya tuh. Baik yang nyata-nyata maupun yang bisik-bisik. Nggak pernah kita dengar ketemu. Jadi kalau disebut dengan pertanyaan itu, dari mana kekuatan besarnya PDI Perjuangan? Oke. Makanya bukan dia di level pertamanya. Di level pertamanya itu adalah Pak Prabowo sebagai orang paling kuat di Republik. Oke, baik. Saya ke Mas Saya nggak Agung. pernah. Saya mau bilang gini, saya tidak pernah bilang bahwa PDIP bekerja sama dengan 212. Tidak sekalipun saya mengatakan itu. Yang saya katakan, kalau sekarang orang berusaha mencari jawaban tentang kalau ada sesuatu Ya, yang saya di belakang mengembangkan Anda semua. analisa Anda. Enggak, gini. Saya mengembangkan analisa Kalau itu. ada bisa Sebab beberapa, saya kan mengatakan bisa lebih dari begini, 5. Bung Ade. Oke. Anda bisa sampai PDI menjadi 6. sebagai partai, kan masih giliran saya.
PDI sebagai partai, ya kan, dilihat level keempat kelima dalam kekuatan itu. Jadi kalau Pak Jokowi dan Bung Ade mengatakan ada kekuatan besar, asumsinya itu gabungan kekuatan yang Jokowi dan melebihi saya itu nggak ada kekuatan hubungan. yang real gitu loh. Nah, gabungan kekuatan itu saya rangkum dari apa yang Bung Ade tadi sebutkan. Ada 212, ada PDI Perjuangan, ada Demokrat, ada siapa lagi nih? Iya. Nah, itu kalau digabungkan tuh, itu yang saya mau katakan. Yang jadi, jelas, jadi kalau Bung Ade digabungkan. mengeluarkan analisis, saya sambung analisisnya, ditolak lagi oleh Bung Ade. Kan lucu juga. Yang jelas, yang jelas ada Nah, saya Jadi yang mengatakan, ada yang binatang dimaksud, besar. Kalau yang dimaksud kita Bang berbicara Ade itu tentang menggabungkan ada yang besar. kekuatan ini tergabung atau satu-satu. Gitu. Ini yang menarik. Itu kan makanya saya mulai dengan pernyataan apakah orang-orang ini adalah istilah di barat itu analisis lone ruwet wolf. gini lah. Oke. Lone wolf Nggak tuh ada orang yang yang analisis. sendiri-sendiri, ya. Atau Roy Suryo tuh ada yang membacking. Wah, ini ada ngaco yang lagi. membiayai misalnya. Ngaco. Kalau menurut Bang Pertanyaan- Ade ada nggak yang backingin? Karena kan Pak Mungkin Presiden sekali. Jokowi Yang mungkin jelas, sekali. My sister, yang jelas ada binatang besar di balik Ade Armando. Ya, yang Binatangnya namanya gajah. Gajah tuh PSI, ya. Gajah tuh nggak punya ijazah. Nah itu. Oke. Kalau Roy Suryo di belakangnya ada Panji. Bukan cara Ada Panji. menganalisa mengukur dirinya sendiri. Oke, baik. Iya. Saya ke Mas Agung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.